Singkat cerita, Raizo menunggu Ozuno di atas sebuah gedung. Saat Ozuno datang, dia memerintahkan Raizo untuk membunuh seorang wanita yang mencoba kabur dari klan Ozuno. Oh ya, info juga buat kalian, Kiriko yang kabur itu berhasil ditangkap dan kemudian dibunuh oleh Takashi. Oke, lanjut. Saat Ozuno memberikan pedang kepada Raizo pun menjatuhkan pisaunya dan menebas wajah Ozuno hingga merusak mata Ozuno. Akhirnya, Raizo dihajar oleh klannya sendiri hingga terjatuh dari atas gedung tinggi tersebut. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan Rian, dan Raizo berkata, "Kenapa kamu lakukan ini?" Mika pun bertanya kenapa. Raizo menjawab, "Orang-orang akan mati." Dan tiba-tiba datang FBI. Raizo pun ditangkap oleh FBI dan dibawa ke markas GDR. Kemudian Mika berdebat dengan Rian, dan Rian berkata, mereka tidak punya banyak waktu lagi dan dia terpaksa melakukan ini karena mereka berdua sedang dijebak oleh seseorang. Dan Rian memberikan sebuah alat pelacak ke Mika dan berkata, "Jika kau dalam masalah, nyalakan pelacak ini." Shin pun berpindah ke Mika yang sedang bertemu dengan Raizo untuk memberikannya minum dan mengatakan ke Raizo bahwa Maslow berada di posisi mereka dan akan membebaskanmu. Tetapi Raizo mengatakan semua sudah terlambat. Mika pun bergegas menemui Rian dan mengatakan para ninja sudah datang. Dan tiba-tiba lampu pun padam. Mika bergegas bertemu Raizo dan mencoba membebaskannya. Tetapi sang penjaga tidak mau membuka ruangannya. Raizo mengatakan untuk pergi dari sini, tetapi Mika menolaknya. Shin pun berpindah pada para polisi yang sedang melihat setiap sudut gedung. Dan saat para polisi itu memeriksa gedung itu, tiba-tiba para ninja itu pun menyerang dan satu persatu para polisi itu terbunuh. Shin berpindah ke sang penjaga tahanan yang terkena shuriken dan membuatnya tewas. Akhirnya, Mika mengambil kuncinya dan membuka pintu, kemudian dia masuk untuk melepaskan Raizo. Saat Mika sedang membuka ikatan Raizo, terlihat salah satu ninja mulai memasuki ruangan itu, dan tiba-tiba untungnya, Mika berhasil membuka ikatannya tepat pada waktunya, dan akhirnya ninja itu pun dihabisi oleh Raizo. Singkat cerita, mereka berdua berjalan menuju parkiran. Tetapi, di suatu tempat, Raizo merasakan ada yang sedang mengawasi mereka, dan menyuruh Mika ke parkiran untuk mengambil mobil. Dan benar saja, para ninja itu sudah menunggu Raizo dan ingin menghabisinya. Pertarungan epik pun terjadi di sini. Tetapi karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Raizo pun kewalahan menghadapinya. Dan kejar-kejaran pun terjadi hingga di jalan raya. Dan saat Raizo menghadapi Takashi, Raizo pun terkena tebasan dari Takashi. Saat Takashi ingin menghabisi Raizo, tiba-tiba Mika datang dan menyelamatkan Raizo. Singkat cerita, Mika dan Raizo sampai di sebuah motel dan terlihat Raizo yang terbaring lemah dan terluka parah.
Kemudian Mika menyalakan pelacak yang diberikan oleh Rian dan diberikan kepada Raizo. Kemudian Rian dan kelompoknya mendapatkan lokasi Mika tersebut. Kemudian Mika keluar dan Kemudian Mika keluar dan mengawasi kamar Raizo dari kejauhan. Terlihat para ninja yang sudah datang ke kamar Raizo. Saat Rian dan kelompoknya datang, terlihat hanya ada Mika sendiri, dan para ninja itu sudah membawa Raizo pergi. Scene pun berpindah pada Raizo yang sedang dibawa oleh para ninja tersebut. Dan di sini, terlihat Raizo yang sedang memulihkan lukanya menggunakan kekuatan klan Ozuno. Sesampainya mereka di markas Ozuno, mereka bersiap-siap untuk menghabisi Raizo. Kemudian, Ozuno menghantam perut Raizo dengan kekuatannya yang mengakibatkan Raizo memuntahkan alat pelacak yang telah diberikan oleh Mika sebelumnya. Dan tiba-tiba, datang Mika dan polisi lainnya untuk menghabisi para ninja dan menyelamatkan Raizo. Pertarungan antara ninja dan polisi pun terjadi. Kemudian Raizo pun dibebaskan oleh Mika, dan Raizo pun masuk untuk menghabisi para ninja tersebut. Saat Takashi membuka pintu, terlihat Raizo yang sedang menunggunya untuk menghabisinya. Dan pertarungan keren pun terjadi di sini. Satu persatu anak buah Takashi dihabisi oleh Raizo, dan sekarang giliran Takashi. Pertarungan antara Takashi dan Raizo tidak bisa dihentikan, hingga akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Raizo. Cerita, Raizo pun bertemu dengan Ozuno dan bersiap-siap untuk menghabisinya. Pertarungan epik antara Ozuno dan Raizo pun terjadi. Di sini, terlihat Raizo yang sangat kewalahan dan mendapat banyak sekali tebasan dari Ozuno. Saat Ozuno ingin menghabisi Raizo, datang Mika yang menembak punggungnya. Kemudian, Ozuno pun menghilang dan tiba-tiba saat Ozuno ingin menghabisi Raizo, tiba-tiba Raizo pun menghilang. Dan yang terjadi adalah Raizo pun berhasil membalikan keadaan, dan Ozuno berhasil dibunuh oleh Raizo. Kemudian, Raizo membawa Mika keluar dan menyembuhkannya, dan saat Mika suyuman, Raizo pun pergi. Scene pun berpindah pada Raizo yang sedang memotong sebuah kawat yang meliliti ranting pohon. Di sini terlihat markas Ozuno yang telah hancur lebur akibat pertarungan antara polisi dan ninja tersebut. Kemudian Raizo pergi ke sebuah dinding yang dimana dinding itu adalah tempat waktu Kiriko memutuskan untuk kabur. Raizo pun menaikinya dan sampainya dia di atas, dia menghirup udara ketenangan dan perdamaian. Tamat coy. Oke, hal yang dapat kita ambil dan kita petik dari film ini adalah jika kamu memiliki kemampuan bela diri yang baik, gunakanlah kemampuan itu untuk membantu sesama, dan jangan menyalahgunakan kemampuan kamu itu untuk membunuh demi uang. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyajian maupun penyampaian saya. Saya mohon maaf
dan mohon masukan dari para penonton semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya admin dalam dunia and say goodbye.